Jika melihat sesuatu barang halus, mereka itu menunjukkan pergerakan yang beda, suara juga sih. Itu setiap malam Jumat itu beda gitu. Mesti mantau di rumah orang yang meninggal tersebut gitu. Gini pantangannya pelihara burung hantu tidak boleh dikasih makan ayam yang ada di pasar yang dijual potongan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Kali ini kita rame. Ini banyak teman-teman baru dari komunitas pecinta burung owl. Nanti kita akan bercerita seperti apa mereka, menceritakan tentang komunitasnya. Yang pasti kalau kita bicara tentang burung hantu ini banyak nuansa mistisnya. Nah, nanti kita akan ulik sejauh mana sih mistisnya burung hantu ini. Padahal kalau di Eropa ini kalau banyak cerita itu kalau burung hantu itu malah identik dengan kebijaksanaan. Nah, di sini di Indonesia itu malah dimaknai yang berbau mistis. Ini sudah hadir teman-teman dari Opos ya? Ya. Ini bisa jelaskan ini sebenarnya apa sih Opos itu? Opos itu adalah salah satu komunitas burung hantu yang notabene buat untuk mengumpulkan teman-teman sesama penggemar burung hantu. Ya. Dan kepanjangannya sendiri sih apa sih Opos? Kepanjangannya apa? Owl Pride of Sidoarjo. Oh, berbau bule ya namanya. Ini apa yang membuat teman-teman tertarik sama burung hantu ini? Apa sih sampai punya keinginan menjadikan sebuah kegemaran sendiri gitu? Karena eksotik aja. Eksotiknya. Iya. Dan salah satu pembahas mitikus alami buat petani. Oh, kalau di sawah ini berfungsi untuk menangkapi atau membunuh tikus-tikus ya? Iya. Itu berapa jenis sebenarnya kalau untuk burung hantu spesiesnya yang di Indonesia? Kalau spesiesnya di Indonesia banyak, lebih dari 10. Lebih dari 10. Salah satunya yang ada di depan ini ada baru 3 ya jenisnya, berbeda. Bisa disebutkan salah satu nih? Yang saya pegang ini jenis Buffy Fish Owl. Salah satu burung hantu yang bisa memakan ikan. Oh. Ya. Tidak saja yang ini ya, tikus tapi juga masuk ke air nangkap juga gitu. Misalnya gitu kan? Dari water attack. Oh, dari atas langsung masuk gitu nangkap. Terus sebelahnya itu yang lucu itu, bentuk paling lucu itu, kayaknya menarik tuh. Kalau yang ini namanya Tito Alba atau biasanya kalau di Jawa tuh bilangnya Dares. Ah iya. Yang banyak ini paling umum ya. Paling umum ya. Nah, kalau yang ini tinggalnya di persawahan. Jadi dia memakan tikus, habis itu ular-ular, garangan, musang itu makanya ini. Ya. Terus kalau yang jenis Buffy ini tadi dia hidupnya di rawa-rawa. Jadi karena dia suka makan ikan cenderung dekat di rawa-rawa. Ya, kalau yang satunya ini. Ini yang saya pegang ini jenis Strixeleputo atau orang pedalaman desa bilangnya kukuk beluk. Kukuk beluk. Ya, Strixeleputo ini hidupnya di dataran tinggi, di pohon-pohon tinggi. Makanannya tupai, kelelawar gitu. Burung pipit gitu, seperti itu. Ya. Yang sering kita lihat itu kalau ngomong burung hantu itu yang di Harry Potter ya. Gitu. Ya, ini lokalnya Snowy kalau bisa dibilang seperti itu. Termasuk ini yang ada di 10 tadi itu jenisnya. Snowy. Oh, Snowy ikut luar negeri kalau luar negeri. Snowy. Tapi ada juga yang orang lokal sini yang memelihara Snowy? Ada di salah satu tempat pariwisata di Malang sana. Oh. Itu. Karena terbatasan mungkin suhu sampai memang tidak semua bisa hidup di Indonesia ya. Iya. Itunya kan di di hawa dingin Snowy itu. Sedangkan kalau di tropis gini kan dia nggak bisa. Oke, kembali lagi ke ngomong mistis. Ini kan sering gitu karena kalau ngomong soal burung hantu itu mesti identik kalau rame atau biasanya ada yang mau meninggal. Sebenarnya seperti itu sih atau memang itu hanya sekedar mitos? Kalau ramenya seperti yang dibawa Mas Randy ini, dia memang mulai kecil ikut manusia, jadi imprint itu dia merasa nyaman, makanya dia bunyi. Tapi ada kalanya jika melihat sesuatu barang halus, mereka itu menunjukkan pergerakan yang beda, suara juga sih. Dia agak mendeteksi gitu ya. Pantauannya itu lebih tajam, lebih fokus, lebih lama. Terus suaranya yang biasa kayak gini nih, nanti agak gimana gitu berbeda ya. Pokoknya berbeda. Gesturnya juga berubah kalau mendeteksi. Ya, dari postur dia mode berdiri juga ini berbeda, makrok defend kalau bisa dibilang defend itu. Kalau teman-teman sendiri selama memelihara ini ada nggak kejadian yang
apa yang seperti tadi mistis kayak gitu, ketika dia bunyi terus sampai tiba-tiba memang sekitar rumah atau beberapa jarak gitu ada yang meninggal sampean gitu? Ada sih, sebelah rumah meninggal aku punya burung hantu ini. Itu setiap malam Jumat tuh beda gitu. Mesti mantau di rumah orang yang meninggal tersebut gitu dengan Terbang? postur tubuh. Enggak, ya diem cuma makan nggak mau gitu. Dikasih makan nggak mau, dipanggil ya pokoknya fokus di satu titik gitu, kayak seperti burung orang ketakutan gitu lah. Iya, gelisah gitu ya. ya. Gelisah mantau seperti itu. Pokoknya berubah semua ini dari sifat dan karakternya itu. Itu punya saya sendiri ya bisa memaklumi karena ini kan burungnya bisa dibilang burung malam juga kan. Ini kan burung predator aktif malam, kalau siang elang, kalau malam kan burung hantu kan. Iya. Gitu, seperti ini itu. ini kan salah jenis nocturno ya. Iya, kalau nocturna. siang gini harusnya istirahat malah dia. Iya, memang di burung hantu ini ada 3 jenis spesies burung hantu yang bisa hidup malam, senja sama siang. Oh, ada yang memang Iya, 3. Kalau yang matanya dominan hitam bunder ini nih seperti Barnacle sama Strik ini dia malam, nokturnal. Kalau yang ada selaput kuningnya itu dia diurnal. Senja bisa. Ini siang, senja, malam bisa. Cuma ada lagi yang jenis celepuk itu, yang hitam pinggirannya coklat. Itu krepuskular namanya, yang hidup di senja. Ketika yang aktif di senja sore hari ataupun pagi hari mau ke pagi gitu. Tapi pada dasarnya kembali lagi semua burung hantu aktivitasnya malam. Cuma sesuai apa tipikal dia yang kayak diurnal, nokturnal itu lebih fokusnya ke tadi karena jarak pandang kan, burung hantu ini main jarak pandang seperti itu. Kalau ini memang apa, kalau burung hantu ini memang cenderung banyak orang masih memanai itu peliharaan yang nggak semua orang mau gitu kan, identik dengan hal-hal yang berbau mistis. Itu salah satu juga membuat orang agak segan untuk melihara gitu. Jadi gini Pak, pelihara burung hantu termasuk susah ya, karena dia ini makannya hewan hidup. Burung hantu ini jarang minum kecuali yang jenis Buffy ini karena dia hidup di rawa ya kan. Kayak Tito Alba Strik ini dia ini jarang minum kalau nggak sangat dehidrasi. Jadi dia itu minumnya dari darah. Kalau gini pantangannya pelihara burung hantu nggak boleh dikasih makan ayam yang ada di pasar yang dijual potongan itu nggak bisa itu. Mengkonsumsi dalam keadaan hidup-hidup. Harus hidup karena dia minumnya dari darah. Gitu. Aku ini pelihara burung hantu mulai 2015. Itu minumnya bisa dihitung 1 bulan sekali mungkin. Tapi aku makannya tetap hewan hidup. Dia kalau semacam itu ngasih makannya tiap hari atau seminggu sekali atau gimana? Makannya pagi sama malam, tapi paling banyak malam. Gitu. Jadi kalau misalnya yang ngasih tikus tikusnya dalam kondisi hidup. Nanti biar dia bekerja sendiri. Bunuh, gitu. Ataupun kalau kita panggil, kita buat skill gini ya, tikusnya dicepitkan di sini. Gitu. Coba ngomong. Dia mau ikut mau ngomong ya. Gitu. Ya banyak bilang sih dosa ya. Cuma kalau aku pribadi niatnya, niatnya kan membunuh hewan untuk pakan gitu. Bukan dibunuh sia-sia. Banyak bilang Mas, ketika kita kumpul di alun-alun Mas ini nggak dosa ta Mas, sama ngasih makan hewan hidup gini. Ya aku cuma bisa menjawab kembali lagi ke niatnya orang kan, kita kan nggak ada yang tahu niatnya orang kan seperti itu. Kalau misalnya ini kan sudah terlatih, misalnya dilepas itu bisa kembali ke pemiliknya nggak? Ketika dia suatu saat dilepas ke sawan gitu untuk nyari makanan sendiri. Iya. Kalau dia sudah lama ikut manusia, untuk kembali lagi ke liar itu susah Pak. Sangat nggak bisa, susah, lama, butuh waktu setahun, hampir mungkin setahun gitu. Itu pun makanannya ya nggak bisa 1 item 2 item, harus variasi gitu. Gini misalkan ini saya pelihara ini, saya mau kembalikan dia ke insting liarnya biar kembali, saya taruh di kandang besar ya, masih makan anakan puyuh tikus gitu, terus itu tetap dia bisa jinak lagi, kecuali makannya divariasi sama masukkan kelelawar, masukkan tupai, masukkan ular seperti itu. Jadi sebenarnya dia memang kalau sudah masuk ke komunitas, ke habitat kumpul dengan manusia cenderung ngikuti. Ya, kalau ngarani orang Jawa ini kutu. Nah. Tapi kalau misalnya gini, kayak burung merpati ya, yang kalau dilepas dia balik gitu nggak Mas? Kalau sudah terlatih, sudah kenal sama pemiliknya, kalau harus dipegangi kayak gitu, harus dikerangkeng ditali gitu, bisa nggak dia? Nggak bisa soalnya, Pak. Burung hantu ini burung bebas. Jadi misalnya dilepas dia lepas juga. Iya, kecuali kalau kita sudah latihan, kita panggil pakai sarung tangan gini,
Itu bisa. Tapi kalau dilepas untuk dia pulang sendiri atau yang bisa disebut poma ya, itu enggak bisa di burung hantu. Meskipun itu dilatih skill itu belum sampai ke situ kemampuan. Karena burung hantu ini bukan hewan berkelompok, dia individu. Gitu. Kalau merpati kan berkelompok, adapun banyak teman di sana, dia mesti pulang di teman-temannya kan gitu. Kalau burung hantu ini enggak bisa. Dia main kekuasaan burung hantu ini mainnya. Teritori. Seperti itu. Oke. Sekarang ini kan banyak teman-teman komunitas itu kan melihara hewan peliharaannya itu bukan sekedar karena hobi, tapi juga ada nuansa bisnis gitu kan. Kalau untuk burung-burung ini kan apa juga bisa semacam itu ya, diperdagangkan, terus kalau dipelihara dalam waktu tertentu ketika sudah besar skillnya bagus jadi mahal, mungkin semacam itu. Kalau lebih tepatnya ini di Opos ini enggak ada jual beli Pak ya, seperti itu. Enggak ada ya. Di sini kita hobi ya. Di sini ini kita gimana caranya hobi kita yang aneh ini itu aneh bisa membantu. Menurut saya aneh. Ya, makanya bisa membantu sesama manusia seperti petani gitu. Terus menghilangkan mitos yang kayak orang-orang pedalaman pinggir-pinggir kota itu kalau lihat burung hantu dibunuh gitu kan. Itu kan kasihan. Toh ya burung hantu ini besar bulunya, banyak bulunya daripada dagingnya sih, seperti itu. Kan kasih, iki manuk penyakit iki pateni ya. Itu memang negatif di masyarakat, nuansa negatifnya seperti itu. Itu banyak. Jadi tugas komunitas kita ini itu merubah mindset mereka. Betul. Yang sekiranya ini dia dituduh sebagai burung pembunuh, ternyata bisa membantu petani. Seperti kita ini Opos ini sudah bekerja sama bikin rumah burung hantu di Desa Prasung sama di Dusun Bendet Wonoayu. Itu gimana? Sistem membantu petaninya dengan pembuatan rumah burung hantu itu? Itu kita pakai jenis burung hantu yang ini, pakai yang Tito Alba ini, Dares ini. Dares. Yang hidupnya memang di sawah. Kita bikinkan rumah yang sesuai ukuran dari dari seukuran burungnya dari naungan lah kayak gitu. Kita kan juga belajar dari sebuah naungan di Jawa Timur, KBHI kan itu. Itu kita menggunakan ukuran itu ya, dan ternyata itu nyaman gitu. Jadi standarnya seperti itu. Jadi sebelum kita ini bikin rumah burung hantu itu yang sekarang sudah berhasil 2 rumah burung hantu yang sudah ditempati sampai beranak pinak, itu sebelum kita ini ada lagi di Tuban. Sekarang Tuban Lamongan itu sudah pakai rumah burung hantu daripada listrik untuk membunuh tikus itu tadi, menanggulangi tikus itu tadi. Jadi sistemnya dibikinkan rumah yang akan mengundang burung yang liar, benar, untuk stay di situ, beranak pinak, sekaligus dia fungsikan karena banyak tikus bisa makan di sawan gitu. Ya, seperti itu. Cuma kita kan nggak ngasih makan, itu bisa dibilang penangkaran in situ. Kita cuma menyediakan tempat dan kita cuma memantau dari jarak jauh. Ya sekaligus ya kita edukasi ke petani bahwa pantangannya jika sawahnya ditempati rumah burung hantu itu nggak boleh bakar-bakar, nggak boleh mengganggu. Maksudnya itu biar mengganggu. Dia nyaman untuk tinggal situ. Iya, mengganggu dalam ini kenteng-kenteng, kan orang habis macul terus bajunya kotor terus dikenteng-kenteng gitu kan ya kan. Nggak nyaman, kaget pergi ya. Jadi sebelum pemasangan kita edukasi ke para petani-petani sekitar gitu. Di kepala-kepala itu bisa dikembangkan ke skala yang lebih besar. Ada rencana semacam itu? Rencana ini yang ketiga ini Prambon. Yang pertama Prasung, kedua Bendet, yang ketiga di Prambon. Dusun apa Mas? Itu langsung ke petani atau sistem pakai dinas pertanian atau langsung instansi atau gimana? Ini kita pertama ke petani dulu, Pak. Langsung direct ke mereka ya. Jadi datang sosialisasi, memberikan sosialisasi dulu, efeknya gimana, terus konsekuensinya gimana kalau sudah berdirinya rumah burung hantu kan gitu. Terus pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan apa setelah berdirinya rumah burung hantu tersebut kan, seperti itu. Respon para petani gimana, Mas? Ya memang awalnya yang di Bendet itu ragu. Tapi kita berusaha meyakinkan gitu bahwa ini tuh bisa membantu jenengan tanpa harus jenengan malam-malam bawa senter sama pring panjang mukuli tikus kan gitu, seperti itu. Efektif sebenarnya. Efektifnya kan seperti karena itu. Ini lewat ini ya, natural. Ya, alam lewat alam dia ini. Cuma ini resikonya setelah ada burung hantu yang bersarang tersebut di sana, nanti akan ada permisi batang-batang tikus yang tidak normal dalam arti tinggal kepalanya aja, tinggal itu cara ekornya mereka aja. Makan memang seperti itu ya?
Ya itu dia makan sendiri, Pak. Untuk makannya dia sendiri. Jadi nggak dihabiskan. Dia kan bisa makan kalau di Cuman alam. diambil dagingnya habis itu nggak dimakan Ya, semua. justru ditinggal gitu sesuai naluri alam gitu. Iya. Nanti kan kalau rantai makanan kan kalau bangkai sisa makanan dari karnivora nanti kan dimakan oleh pengurai. Iya. Terus pengurai masuk ke kali dimakan ikan gitu ya kan, seperti Itu kalau sesuai apa lingkar itu ya. Ya, Tapi lingkar kalau rantai misalnya makanan. petaninya nggak nyaman karena banyak bangkai kan juga persoalan itu akhirnya kan. Bau Ya. atau gitu. Terus sekarang kita kasih 2 pilihan aja. Bapak setiap pagi ngambil Ya, burung plus minus bangkai berarti burung ya. hantu Plus minus. atau setiap malam bawa bambu panjang pakai senter mukuli tikus kan gitu. Tapi kalau dihitung itu kan masih menguntungkan barat petani. Iya ya. sih. Kalau menurutku sih kalau menguntungkan. bangkai tadi biar di sawah kan jadi pupuk toh, Pak. Iya. Ya kan, jadi nggak pakai kita beli pupuk-pupuk lagi untuk pengeluaran APD desa kan nggak mungkin. Wis biar aja batang tadi lempar di sawah gitu kan. Ya memang bau, Iya, cuma kan pupuknya kan lebih alami, lebih subur nanti. Seperti itu. Menarik gitu Mas. Itu kalau misalnya dikembangkan sampai ke skala yang lebih besar. Misal seluruh Sidoarjo memakai Ya, sistem itu. Saya kira teman-teman komunitas ini akan dapatkan respon positif yang luar biasa. Bisa menghapus stigma masyarakat bahwa burung hantu itu burung yang negatif, yang berbau mistis itu akan hilang gitu. Yang muncul adalah sisi positifnya. Kalau teman-teman kegiatannya apa selain membantu petani tadi? Ngumpul-ngumpul atau gimana? Untuk kita ini biasanya yang pertama kita gathering, itu kita Gathering? kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul di kopdarnya, kumpul-kumpul di alun-alun. Oh di alun-alun depan sini? Alun-alun depan sini. Nah, setiap hari Itu apa? setiap hari Sabtu malam Minggu jam 7 sampai malam. Oh jadi kalau teman-teman yang tertarik atau pingin memelihara atau pingin sekedar pingin tahu bisa datang ke teman-teman Opos yang setiap hari ngumpul di setiap hari Sabtu malam Minggu ngumpul Sabtu di malam alun-alun di depan kantor Golkar. Ini gampang nyarinya. Iya. Itu di ini Mas ada persyaratan kalau mau kumpul atau mau berjoin atau mau gabung gimana? Kalau joinnya ada, tapi kalau misal ingin kayak kumpul-kumpul biasa, ikut ngopi, ikut kita kopdar tuh nggak ada. Nggak ada persyaratan, pokoknya siapapun datang boleh ya. datang, ngobrol bertanya apapun terkait dengan burung hantu. Ya, ini aku kepingin nyampein sesuatu buat Ya, silakan Mas. teman-teman atau warga Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo ini rata-rata masing-masing kecamatan itu punya pengeluhan tentang hama tikus. Ya. Nah, tapi para warga itu nggak berani speak up ke balai desa, nggak berani. Jadi cuman diatasi sendiri. Jadi kayak makai racun, habis itu pakai setrum itu tadi di mana yang di Tuban ya, yang ada Pakai listrik ya. Iya, meninggal. Arus listrik ya. Itu meninggal. Habis Bahaya itu kalau itu sama. sangat berbahaya. Terus pakai racun tikus itu nanti efeknya selain ke tikus juga ke padinya juga gitu. Nah, ngelihat dari di desa mana ya, di desa Sukodono itu ada rumah burung hantu juga, tapi rumah burung hantunya salah gitu, tidak sesuai ukuran, jadi nggak jadi, nggak jadi. Tidak Jadi, maksimal ya pembuatan burung hantunya. nah seharusnya barangkali nih ada yang teman-teman dari Kecamatan Sidoarjo juga itu butuh kayak konsultasi tentang rumah burung hantu itu nanti nggak apa-apa, kita bantu. Jadi komunitas kita ini apa ya, nggak nyari, bener-bener nggak nyari untung, tapi kita pingin ngebantu warga Sidoarjo. Kalau yang di Sukodono itu inisiatif dari petani atau Kita kurang tahu, jadi kita lewat, langsung iya, pas lewat kita ada lewat gitu? ada, dan itu posisinya dua tapi berdekatan. Nah seharusnya kan di Mungkin 1 mereka hektar. lihat dari YouTube ya, Iya. terus pingin mencoba mengaplikasi. Nah kalau kan misal dekatan ada gitu nanti aturan, angkar, gitu. Nah, Gitu. seharusnya ya ngomong-ngomong sama kita nggak apa-apa, kita sangat welcome, karena tujuan kita juga selain kita kumpul-kumpul, kita ngopi, kita juga kepingin kalau semisal Sidoarjo ini nggak ada hama tikus Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan Mas. Amin. Setelah podcast di Golkar TV Sidoarjo ini, teman-teman ini kan mendapatkan atensi yang luar biasa, mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Oh, ternyata ada metode untuk mengurangi hama tikus. Sangat sederhana sebenarnya dengan teknologi yang menggunakan cara hidup mereka sendiri. Ya. Mereka dibikinkan rumah untuk memancing burung hantu atau dares, biasa disebut di desa ya, di Jawa. Itu tinggal dibikinkan itu, tentu ada spesifikasi tersendiri terkait dengan bentuk rumahnya. Nanti teman-teman Opos ini akan bantu bikinkan memberikan konsultasi. Itu tinggal dibikinkan di sawah, nanti komunitas ini memantau dari jauh. Nanti ketika sudah terbentuk rumah itu, harapannya burung dares datang dan berkembang biak di situ, dan itu akan memanfaatkan
tikus-tikus sebagai bahan makanan. Sederhana sebenarnya dengan cara-cara alami mereka. Cuman kan belum banyak yang tahu. Mudah-mudahan lah setelah acara ini banyak yang mengerti. Ini juga nanti pihak Pemda atau pihak kecamatan atau desa bisa menggunakan teknologi yang sebenarnya dari teman-teman Opos ini digunakan untuk membantu menanggulangi persoalan tikus di sawah. Terus gini Pak, ini sedikit cerita lagi ya. Sering ada yang DM di Instagram kami Opos ini, Mas, rumah saya dihuni rumah burung hantu, sepertinya beranak pinak. Nah, coba samain ambil. Nah, jadi ini gini, juga ada persoalan. Mesti ini ada persoalan ini, karena ini kan mitosnya sudah tercemar ya. Ya. Terus apalagi yang jenis itu albenis. Ini saran dari kami, selagi dia nggak ganggu, biarkan. Dia bersarang bukan berarti nyawa kita terancam, enggak. Bukan dia cuma nunut tanda kalau ada kematian, enggak, bukan. Dia bertempat di rumah jenengan itu karena di sekitar situ banyak makanan, banyak tikus. Pasti ya, kalau sekitaran situ ditempati itu pasti sekitar itu banyak tikus. Terutama rumah-rumah perumahan-perumahan yang besar-besar yang sepi-sepi ya seperti itu. Biarin enggak apa-apa. Selagi dia nggak bakal ganggu kok, yakin. Dia kalau cuma nunut atap. Misalnya ya nggak nyaman, terus minta teman-teman dari Opos untuk membantu menangkap itu bersedia kan teman-teman gitu? Bersedia, cuma ngambilnya kan tinggi. Ya, itu kan di wowong-wowong rumah itu kan di cepitan antara genteng ke plafon itu. Cuma kan resikonya nanti kalau kita masuk ambrol. Mending biarin deh, Nanti setelah sepi, maksudnya kalau dia keluar atau terus tutup aja itu desain rumah, maksudnya antara genteng dan plafon itu jangan dikasih celah. Lebih baik seperti itu loh ya, kalau nggak mau malah dibikinkan nyaman aja lah, seperti alami ya gitu. Ya enggak apa-apa lah, kan banyak yang sering curhat di Instagram lewat DM seperti itu. Kalau sih kini nanggapnya sih biarin. Dia nggak ganggu kok, dia cuma nunut tinggal. Nah, itu kan pentingnya sosialisasi edukasi kan seperti bagaimana burung ini sebenarnya bukan burung yang merugikan. Bukan, tidak secara mistis, tapi justru menguntungkan khususnya untuk teman-teman yang ada di desa, petani gitu. Ya, lebih tepatnya ke bantu para petani. Kan rugi loh Pak, maksudnya dana-dana pemerintah dipakai buat pestisida, buat racun tikus yang berlebihan. Cara-cara yang natural, cara kerja mereka secara alami. Buang-buang uang kan, racun tikus ya kalau dimakan tikus, kalau dimakan garangan kan kayak gitu. Membunuh yang tidak semestinya. Ya, membunuh kalau kemudian itu tikusnya mati terus ada ular yang makan terus ular itu mati. Lah kan kasihan. Mengganggu, memutus rantai makanan dan seperti itu. Jadi enggak apa-apa lah. Kayak tadi mungkin dari warga Sidoarjo yang mau ataupun koordinator petaninya mau membuat rumah burung hantu tidak tapi dengan bingung, maksudnya bingung ini apa ya cara gawe ukurannya piro, langsung hubungi kami bisa, ataupun nanti di ini ya di deskripsi dia akan dituliskan ada, ataupun datang di alun-alun setiap malam minggu. Pasti ya Mas, setiap malam minggu ngumpul di alun-alun. Kalau nggak hujan dari sore. Tapi kalau hujan dari sore kita ya gitulah. Pokoknya terang gitu, datang aja kalau alun-alun, bilang Mas ini saya dari desa ini, kecamatan ini mau bikin rumah burung hantu, Mas konsultasi gimana, nanti bisa kita datang. Iya. Kita bicarakan sambil ngopi-ngopi santai. Kalau pas ngumpul itu kegiatannya apa sih Mas? Ngobrol-ngobrol, bercerita? Ya edukasi foto gitu. Untuk foto kita nggak narik biaya Pak, kita gratis. Oh yang mau foto? Ya yang mau foto gratis, bebas. Yang mau tanya-tanya monggo. Cuma kita nggak menyarankan pelihara loh ya. Lebih baik kamu menguasai dulu cara peliharanya, baru memelihara. Itu pun dari alam. Dari alam itu berarti ada tetanggamu kemasukan rumah burung hantu, terus kamu pelihara, itu enggak apa-apa. Ataupun Mas apa tak culno eman Mas aku dikek tonggo kuwi mlebu omahe. Ya enggak apa-apa, pelihara ae kan ngono. Kalau kamu keberatan makan ya lepasin lagi kan gitu. Di Sidoarjo berapa orang sudah komunitas Opos teman-teman ini? 25 ya? Sekitar 25-an. 35. Kalau selain Opos ada lagi nggak komunitas yang sama penggemar burung hantu juga? Kalau di Sidoarjo dulu sini tuh ada satu. Jadi itu yang pertama kali di Sidoarjo. Lalu kita yang keduanya. Oh, berarti gitu. Sempat ada sebelumnya. Sempat ada, iya. Benar. Aktif. Iya. Sebelumnya. Mungkin sudah ada aktif sepertinya seperti itu. Bukan berarti kita Opos sama yang lama ada konflik tidak ada ya. Kita lagi tidak ada. Karena nggak vakum terus teman-teman bareng monggo bebas. Oke. Opos ini bebas. Iya. Nggak ada syarat-syarat tertentu yang apalah. Saya tertarik itu kaosnya Manuk Dares Bolo Petani.
Ini memang sangat ini memberikan untung lah untuk teman-teman petani kalau memang betul-betul dimanfaatkan teman-teman Opos ini untuk membantu. Jadi kaos ini tuh ini merchandise, Pak. Ya. Merchandise ini hasil penjualan kaos sepenuhnya lari untuk rumah burung hantu, dana pembiayaan rumah burung hantu. Hasil dari itu Penjualan dibagikan untuk kaos rumah burung hantu seperti itu. Jadi kalau gini, kita kerjasama dari desa A. Iya, iya. Kan bikin rumah burung hantu yang paten itu kan dari besi kan, besi dan habisnya itu sekitaran 3 juta. Ya sekitar 3 juta lah. Satu rumah burung hantu. Umpong kurang lebih 3 jutaan ya. Ya. Misalkan kalau Mas, aku ono kirong juta Mas dana desa iki Mas. Yos nanti kita bantu dari penjualan kaos ini tadi seperti itu. Iya, iya. Jadi kita sama-sama fleksibel ya kalau soal kita buat mudah lah Pak. Iya, iya. Hobi kita bisa tersalurkan positif, mereka juga diuntungkan. Mendapatkan imbasnya kan seperti itu. Menarik ya Mas menurut saya. Tinggal teman-teman bikin semacam sosialisasi seperti ini, kegiatan untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa ternyata burung hantu ini bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban teman-teman petani yang ada di desa. Kalau misalnya masuk ke tiap desa itu aja ada kayak gitu, saya pikir luar biasa effortnya untuk teman-teman itu. Ke depan mau bikin program apa lagi Mas? Kalau saat ini mungkin program besar untuk Opos sendiri itu cuman rumah burung hantu aja. Dan cita-cita kami itu kepingin menjadikan Sidoarjo ini kota tanpa hama. Kota tanpa hama tikus. Ya. Dan salah satunya menciptakan desa burung dares. Desa Tito Alba seperti di Jawa Tengah. Jadi tiap desa diharapkan ada burung daresnya. Ya. Oh, iya. Menarik itu. Saya pikir sangat buat tempat wisata juga bagus misalnya Jakarta, Bogor, Sidoarjo. Apa sih yang unggul dari sawah Sidoarjo ini? Ya. Datang aja. Oh, ini aku nyoba buat ini bukan burung darah. Itu kalau kata kita mantau kegiatan mereka malam ya biasanya ya. Ya siang nggak apa-apa, cuma kita nggak bisa melihat itu nggak bisa. Cuma dari jauhan aja. Syukur-syukur dia keluar gitu kelihatan. Masih jarang sih kalau siang. Kalau malam aktif ya. Atau mungkin dibikinkan itu Mas, semacam kayak kamera pengintai. Jadi misalnya kalau ada yang berkunjung bisa memantau terus pergerakannya gitu. Iya. Kalau siang sulit. Jadi orang datang itu kan sekaligus tahu prosesnya. Oh ternyata burung hantu itu ketika beroperasi menangkap mangsanya itu seperti ini. Ya itu pengennya pengen tahu cuma keterbatasan itu tadi. Ya. Pastilah coba diprogramkan itu suatu saat nanti kan gitu. Ya. Amin. Terima kasih teman-teman Opos, luar biasa. Saya pikir ini sangat membantu untuk teman-teman petani di sawah. Ini kalau memang program ini bisa jalan, satu desa satu rumah burung hantu, ini saya pikir sudah luar biasa. Penanggulangan hama tikus dengan cepat akan teranggulangi di Sidoarjo. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk teman-teman Opos. Terima kasih. Ini adalah Babi Pisawal, salah satu burung hantu yang hidup di rawa. Kalau ini burung hantu jenis Trixoloputo. Ini Tito Alba. Biasanya yang di kampung-kampung namanya dares. Kalau ini udah 5 tahun lebih. Usia kalau Trixoloputo maksimal 10 tahun. Dan untuk saat ini estimasi umur 3 sampai 4 tahun. Kalau ini hampir 1 tahun. Kalau usia maksimalnya mungkin 10 tahunan, 10 tahun lebih ya.